A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Niki mboten sakula maknani kula terangaken mawon lebih lengkapnya kemarin ayat yang 27. Masih membahas wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yuriduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum wala tuti' man wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Masyaallah. Niki pun bolak-balik ini kula aturaken bahwa ayat ini hampir senada dengan apa yang ada di dalam surat Al-An'am. Hanya saja kalau kemarin yang ada di dalam surat Al-An'am ini bunyinya wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, jadi bahasanya kalau dalam surat Al-An'am itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asraril fitarin. Amin ya rabbal alamin. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jadi kalau di dalam surat Al-An'amnya itu Allah Ta'ala perintahnya bahasanya ngaten hanya jangan sampai mengusir. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Jangan kamu Muhammad mengusir mereka orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhannya di waktu siang hari dan juga malam hari. Artinya golongannya orang-orang fakir miskin, para ashabis sufah yang berada di sisinya Kanjeng Nabi itu jangan sampai diusir. Jadi kalau yang dalam surat Al-An'am itu hanya larangan jangan diusir. Tapi kalau di dalam ayat yang sedang kita bahas ini, ayat 28 ya. Ayat 28 ini bukan hanya sekedar larangan untuk mengusir, tapi ini merupakan sebuah perintah agar Kanjeng Nabi itu menetapkan dirinya membersamai para orang-orang fakir miskin. Jadi beda ya, kamu kudu pemahamannya harus kritis mengenai perbedaan antara yang ada dalam surat Al-An'am wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, itu artinya jangan kamu mengusir wahai Muhammad. Berarti kan pemahaman ini pentingnya kita nanti belajar masalah ilmu mantik ya. Biar kita itu lebih kritis. Jadi kalau hanya sekedar tidak diusir, larangan untuk mengusir, itu artinya Kanjeng Nabi tidak diperintahkan untuk duduk membersamai duduk. Gitu ya. Itu kalau hanya sekedar maknanya, yang penting jangan mengusir. Tapi di ayat ini ada perintah tambahan lagi oleh Allah Ta'ala dawi dumateng Kanjeng Nabi, bukan hanya jangan mengusir. Tapi napa? Bahkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Akan tetapi kamu harus membersamai duduk. Ojo mek gak ngusir tok. Tapi kamu harus membersamai duduk terhadap orang-orang fakir yang mereka ahli beribadah di siang hari dan juga malam hari. Bon, ini pesannya sangat besar bahwa ini sebenarnya Kanjeng Nabi pun nggak usah diperintah seperti itu. Kanjeng Nabi pasti akan memiliki akhlak yang baik, tidak akan mengusir, juga pasti Kanjeng Nabi niku mau untuk membersamai terhadap orang-orang fakir miskin. Hanya saja tetap turun ayat ini tidak lain tidak bukan adalah untuk tasliyah, untuk menghibur hatinya orang-orang fakir miskin. Bonda niki Kanjeng Nabi ini cara bahasa kasarane ngomong ini kan sosok yang paling sempurna. Artinya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi niku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya para manusia agar memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Jangan sampai dinormalisasi yang namanya menghinakan terhadap orang-orang fakir,
dan juga jangan sampai dinormalisasi untuk mengagungkan terhadap orang yang kaya. Karena sering kejadian. Terus lanjut, ini sama persis yang sering didawahkan tentang kitab benar-benar ini manakibnya, tentang manakibnya kan di ngendikaken wa kana radhiyallahu anhu la yu'azzimul aghniya wa la yaqumu li ahadin min arka wa la yaqumu li ahadin minal umara wala arkanid daulah. Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku ora tahu Pak ngegungno nang wong sugih. La yu'adzimul aghniya, ora tahu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memuliakan terhadap yang namanya orang kaya, wala yakumu li ahadin minal umara wal alkanid daulah. Mboten nate Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku ngadeg krana memuliakan terhadap seorang pemerintah, enggak tahu. Biasa beliau niku biasa di dalam memuliakan para agnia, ini biasa, ora kok ngowegungni tenanan ngono ora. Pun ini pembahasan mengenai ayat ini ya seperti itu. Jadi kita dengan mawon, ini estu tenanan loh. Jangan sampai Niki inilah Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi malah memiliki tugas untuk membersamai duduk orang-orang yang fakir, jangan sampai nuruti wong sing sugih. Karpane wong-wong sing sugih kan saya masuk Islam Kanjeng Nabi, tapi syaratnya lek sampean gelem ngusir wong-wong sing fakir, miskin. Katanya mereka orang-orang kaya. Maka apa perintah Allah Taala? Gak usah seperti itu. Gak usah nuruti omong-omongan wong koyo ngono kuwi, gak usah dituruti. Pun, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ini pentingnya. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, besertaan dengan orang-orang yang beribadah terhadap Allah Ta'ala di siang hari dan juga di malam hari. Karena memang para ashabus sufah orang-orang yang menempat di emperan masjidnya Kanjeng Nabi itu memang merupakan tanda kutipnya mereka hanya berada di dalam emperannya masjidnya Kanjeng Nabi untuk beribadah dan mencari ilmu. Ini sampun didhawuhaken ora budal nyambut gawe, ora budal nandur, juga tidak melakukan aktivitas duniawi apapun. Oleh karena itu di sini ashabus suffah dijuluki dengan julukan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, selalu beribadah di siang hari dan di malam hari kepada Allah Ta'ala. Yuriduna wajahu, dalam keadaan mereka semua itu menginginkan hanya murni ibadah mereka itu mereka peruntukkan agar mereka ikhlas mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, dengar iki dawuh Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh. Lah berarti kan para ashabus sufah itu dibiarkan oleh Kanjeng Nabi untuk tidak bekerja. Ora tandur, ya ora nani dan juga tidak berkebun, kan seperti itu. Dawuhnya wa fi amri Rasul bi mulazamati ahli sufah wa atamil insraf anhum ila ahli dunya ma yuqawi haula innafar min ahli iman alladzina ja'alu didanahum wa syahilahum asyahil ibadallahi wa taqarrub ilaihi. Jadi pesannya adalah satu, memang Kanjeng Nabi memerintahkan mereka agar menetapi kondisinya. Kakinya jangan nyikili sikile nyikili kitabnya. Memang kondisinya adalah Kanjeng Nabi itu memerintahkan kepada para ashabus sufah agar menetapi kondisinya yang seperti itu. Kowe tetep golek ilmu, kowe tetep beribadah, wis kowe gak usah bingung urusan dunya, ora usah nyambut gawe, gak usah bercocok tanam dan juga yang lainnya. Ya, jadi memang diperintahkan ini para ashabus sufa agar memang mereka konsen kepada mencari ilmu dan juga beribadah. Kemudian beliau Syekh Mutawal Asy'arawi melanjutkan, lakin halil matlab ayyakuna an-nasu jami'an ka ashabis sufah munqati'ina lil ibadah.
yang menjadi pertanyaan, loh Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat sufa untuk konsen beribadah dan juga mencari ilmu. Lalu apakah seharusnya semua manusia itu koyok ngono? Bahasane ya. Apa kabeh menungso iku kudu dikongkon golek ilmu tok, ibadah tok, gak ada kerja? Jawabannya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi secara tegas, bitabai lah. Tentu jawabannya tidak. Nggak bisa seluruh manusia disuruh konsen ibadah, konsen golek ilmu, gak ada kerja, gak ada nyambut gawe, gak ada bercocok tanam, gak ada budal nang sawah, itu nggak bisa. Karena setiap orang punya medannya masing-masing. Karena beliau menyebutkan, melanjutkan, fal haqqu subhanahu wa ta'ala ja'alahum bainan nasi qillatan fi kulli baladin wahidin awisnani liyakunu uswatan tudzakiru an-nasa wa tukabbihu jimahata tallu'atihim ila dunya. Memang jangan dan jangan sampai semua manusia itu modele koyo ngene iki, jangan sampai. Modele kabeh mek golek ilmu, konsen nang ibadah, ora atik nyambut gawe, ojo koyo ngono. Aja kaya ngono. Tapi didhawuhna kalian Syekh Muhammad Al-Asy'ari wajib, tapi pasti dan wajib ada di antara para manusia itu ada satu orang, dua orang atau segelintir orang yang memang sengaja Allah Ta'ala jadikan orang-orang tersebut itu memang konsen di dalam beribadah dan juga mencari ilmu, agar dengan tujuan mereka itu menjadi contoh yang mengingatkan terhadap para manusia dan bisa mengendalikan terhadap kerakusan, hirsu keambisian mereka terhadap dunia. Paham ya? Jadi enak perlu ono yai-yai, sebagian yai-yai sing sifatnya konsen untuk mencari ilmu, konsen membagikan ilmu, dan konsen untuk beribadah. Dalam satu negara, satu kota, satu kampung pasti ada orang yang seperti itu, pasti ada. Tujuannya agar menjadi contoh yang mengingatkan terhadap para manusia yang mengendalikan keambisian mereka terhadap hal-hal duniawi. Cara bahasane ben gak ambisi-ambisi nemen. Cara bahasane ben gak ambisi-ambisi nemen tentang hal dunia. Oh, ternyata enak ya ono yai model kayak ngene iku enak. Ora patik kendunyan ya sedengan wae. Pun itu pasti ada yang model seperti itu, pasti ada. Masya Allah. Ya, jadi kita tidak perlu, kita kudu setengah. Kita tidak perlu memaksa semua orang agar bekerja. Begitu juga sebaliknya, kita juga jangan memaksa agar semua orang itu untuk konsen beribadah dan tidak bekerja. Sedangkan setiap orang itu punya makomnya sendiri-sendiri. Makom nyambut gawe, wae ngaji yo ngaji. Makom orang nyambut gawe ya ora usah nyambut gawe. Orang itu setiap orang punya makomnya sendiri-sendiri. Nanti itu pembahasannya lebih lengkapnya tentang kitab Hikam niko. Pun teng mriki akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku yang dimaksud dengan ya Allah ya Rabbi ya Karim wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Mereka hanya menghendaki dengan ibadahnya mereka yaitu Allah Ta'ala. Pun jadi memang murni mereka itu yang mereka kehendaki duduk kok kepingin dikatakan mereka itu orang ahli ibadah, orang ahli ilmu buatan. Tapi memang mereka itu ikhlas ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Pun kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan bolak-balik dielingaken. Niki kula pirang hadis niki pertama saking Habib Abu Bakar Al-Adni. Kemudian kula mangge teng kitab Tafsir Fakhrul Razi teng awal-awal. Kemudian
ketemu malih teng kitab tafsirnya Syekh Mutala Asy'ari. Perihal orang-orang yang sedang konsen mencari ilmu, orang-orang yang konsen beribadah, kamu tidak usah khawatir tentang urusan dunia. Napa? Tidak usah khawatir urusan dunia. Kenapa kok orang-orang yang konsen mencari ilmu, orang-orang yang konsen beribadah tidak perlu khawatir tentang urusan dunia? Karena mereka dunianya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Napa? Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Saya tak akan dani. Kowe lek ana wong sugih, hartanya miliaran, nanggung uripmu ya semisal. Kowe kira-kira tenang apa ora? Ada orang kaya, harta miliaran wis bosmu. Kowe sing konsen wis uripmu tak tanggung. Ngomong nang awakmu koyo kabeh tak biayai. Kira-kira uripmu wis tenang apa ora? Tenang kan? Tatkala kita dijanjikan padahal itu janji seorang manusia yang sering lalai, sering khilaf, maka kita harusnya juga seperti itu. Tatkala kita dijanjikan oleh Allah Ta'ala perihal dunianya kita itu pasti sudah dijamin, khusus bagi orang-orang yang mencari ilmu, khusus orang-orang yang konsen beribadah, tentunya kita juga harus lebih tenang. Iling-iling niki dawe Kanjeng Nabi di dalam hadis qudsi. Ngriki diaturaken hadis qudsi, auhallahu ila dunya. Allah Ta'ala niku sudah memberikan wahyu kepada dunia. Gampangane ngomong dunia iki wis diperintah kalian Allah Ta'ala. Napa perintah Allah Ta'ala terhadap dunia? Man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Dawe Allah Ta'ala dumateng dunya, man khadamani fakhdumi. Wahai dunia, barang siapa saja yang dia itu melayaniku Allah, maka jadilah kamu sebagai pelayan bagi dia. Tapi waman khadamaki fastakhdimi, dan barang siapa yang dia itu menjadi pelayanmu dunia, maka jadikanlah dia budakmu. Paham ya? Niki janjinya Allah Ta'ala sudah memerintahkan terhadap dunia. Man khadamani fakhdumi. Dunia, kalau ada orang dia itu melayaniku, melayani dengan artian dia itu cuma konsen beribadah, dia itu konsen untuk mencari ilmu, maka kamu dunia jadilah budak untuk dia. Jadilah budak kamu bagi orang-orang yang melayaniku. Jadi Allah Ta'ala sudah menjamin bahwa dunia ini akan menjadi budak bagi orang-orang yang mau melayani Allah Ta'ala. Melayani dari segala hal. Kamu menjadi pelayannya Allah Ta'ala dengan cara ahli beribadah, dengan cara kamu mencari ilmu, konsen mencari ilmu. Santai mawon, gak usah khawatir. Dunyone moro dhewe lek bahasane wong-wong, bahasane para yai biasa lek nuturi nang awak dhewe kan ngono. Kowe lek ndolek ilmu dunyone moro dhewe. Dalile napa nggih? Niki. Nggih hadis niki, man khadamani fakhdumi. Barang siapa, ini dawuh Allah Ta'ala dumateng dunya, barang siapa yang menjadi pelayanku, wahai kamu dunia, jadilah kamu budak untuknya. Waman khadamaki, kelanjutannya, waman khadamaki fastakhdimi. Dan barang siapa yang menjadi pelayanmu, ya, orang yang menjadikan dirinya untuk menjadi pelayan dunia, perintahnya Allah Ta'ala, fastakhdumi. Maka wahai dunia, jadikanlah dia budakmu. Jadi wong lek konsen urusannya mek golek duit tok, konsen urusannya mek golek duit, golek dunya, maka bisa dipastikan janjinya Allah Ta'ala, dia akan menjadi budaknya dunia. Kamu tahu kalau jadi budaknya dunia, menjadi budaknya dunia tidak selalu mulus. Kamu sudah bekerja keras seringkali, hasilnya itu tidak seberapa. Ya, yang namanya dunia itu ya seperti itu. Yang namanya dunia itu pasti seperti itu. Kamu mencari pinginnya dapat yang dunia itu sifatnya gini, Pak. Kamu bekerja keras seringkali dapatnya hanya sedikit. Kerja 24 jam loh.
itu paling oleh mek piro? Satu, dunia itu kamu kejar seberapapun pasti cuma dapatnya sedikit. Oh, toh andaikan kamu mencari dunia dan kamu mendapatkan dari dunia ini sebuah perkara yang banyak, maka perlu kamu ingat perkara yang banyak pun itu tidak akan kekal. Paham berapa? Uang sing duwe wakeh iku, duwe wakeh dia mendapatkan jatah yang banyak dari dunia ini, bisa dipastikan sebanyak apapun tetap tidak kekal. Ada masanya. Ini namanya dunia. Pun tadi iling-ilingan hadis niki. Iki gawe anu, Pak. Gawe napa bahasane mantepno atine awak dhewe nang hadis niki wau. Hadis qudsi niki lah hadis ya Abu Bakar Al-Adini, beliau menyampaikan ini untuk nuturi dumateng para thalibul ilmi. Kowe gak usah khawatir urusan dunya. Kowe gak usah khawatir. Barang siapa yang menjadi pelayannya Allah, maka dunia akan menjadi pelayan bagi dia. Dan barang siapa yang menjadi pelayan bagi dunia, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastahdimi. Niku sampun janjine Allah Ta'ala. Niku sampun perintah Allah Ta'ala terhadap dunia. Wes, mulane sering kula aturaken, kula iki biyen didhawuhi kalian guru kula. Bocah santri ku lek duwe masalah, tinggalen turu ngono ae masalahe wis mari. Kowe percaya ora lek ana dawuh ngene? Lek ana masalah tinggalen turu ae masalahe mari. Lho ngene dawuh guru kula biyen ngoten. Saking mantepe dumateng jaminane Allah Ta'ala. Ini jaminan lho, Pak. Aku mangkan anu toh, seringkali kan hati kita itu memang kan sudah terlalu kotor, sudah terlalu jauh. Caranya bagaimana biar hati kita itu mantap? Ya kok ini memang loh. Kalau ada orang kaya, uangnya miliaran bahkan atau triliunan, ngomong nang awakmu, uripmu tak jamin leh. Mulai dari biaya pendidikan, biaya hidup, biaya semuanya saya tanggung. Tentu kita akan dengan mantapnya, dengan tenangnya, awak dhewe iku seneng dan mantap. Padahal iku mek wong sugih hanya seorang manusia yang pasti dia akan sering lalai. Pasti nanti ada waktu di mana dia lalai tidak mengeluarkan nafkahnya. Maka ini jaminannya Allah Ta'ala yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Tentu kita harus lebih mantap. Paham ya? Pun niki hadis jan cekok ana tenanan. Cekok ana tenanan bahwa sing jenenge para thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, orang yang ahli ibadah terhadap Allah, orang yang menjadi pelayannya Allah, maka dunia yang akan menjadi pelayan bagi dia. Tapi barang siapa yang orang itu menjadi pelayannya dunia, maka dia akan dijadikan budaknya dunia. Pun niki hadise Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala langsung ingkang dawuh terhadap dunia, man khadamani fakhdumi, wahai dunia, barang siapa yang melayani terhadapku, maka hendaknya kamu menjadi pelayan bagi dia. Wa man khadamaki fastahdimi, dan barang siapa yang menjadi pelayanmu, maka jadikanlah dia sebagai budakmu. Ini dawuh Allah Ta'ala terhadap dunia. Wis Pak, jadi perlu tenan ya. Kamu sing mantep tenanan sampai hadis niki. Sing garai beda iku ya masalah mantep orane. Idil fatah hasba'ti qadiru fi wa kullu man lam yantakid lam ya'takid lam yantafi', ya. Karena yang namanya seorang pemuda idil fatah hasba'ti qadiru fi, seberapa mantapnya dia akan diangkat derajatnya. Wa man lam ya'takid lam yantafi', orang yang tidak yakin ya dia tidak akan mengambil sebuah manfaat. Dong ya, barang siapa. Pokoknya kamu yakin bisa. Tapi kalau kamu ya gak yakin ya wis. Wah, iki nek bahas ngene iki jadi kita itu yang diuji itu masalah keyakinane, masalah kemantepan. Ya Taifuri malah dawe malah ngeri mana ya tentang perihal ini. Lek ana santri mulih boyong ya, kok senengane nyambut gawe. Ini ben anu ya, menjadi
saya ingin memoderatkan pandangan antara orang itu penting bekerja dan tidak penting bekerja, tengah-tengah. Ada Mbak Yai Furbian, nyalok santri mulih ya, kok dekne kerja gak kuat melarat, berarti ora bakat dadi kiai. Ora bakat dadi kiai. Santri mulih boyong, bingung golek kerja ae, ora kuat melarat, ora iso konsen nang ilmune, bingung golek kerja ae, berarti ora bakat dadi kiai. Ini dawuh Mbah Yai Taifur. Ya, ini sekedar biar kita itu pandangannya setengah-setengah, moderat. Berarti kan pesannya satu, sing mantep Pak, sing mantep. Aku masih kerja ya sing mantep. Pokoknya kita itu kalau menjadi pelayannya Allah Ta'ala, jaminannya dunia yang akan menjadi pelayan kita. Kira-kira apa Andi? Kita yang menjadi pelayan dunia atau kita yang dilayani dunia? Pasti lebih enak kita yang menjadi dilayani dunia. Tapi memang syaratnya, kita kalau mau dilayani oleh dunia, ya kita melayani terhadap Allah Ta'ala dengan cara ngaji, dengan cara ibadah. Pun iling-ilingan tenan, man khadamani fakhtumi wa man khadamaki fastakhdimi. Ini di hadis ini disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi di tafsir ini. Kemudian saya juga menemukan di dalam kitab Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, tapi di awal-awal. Insyaallah itu di bab awal-awal itu, di juz awal. Pun ya, ini kenapa kok Allah Ta'ala, kenapa kok Kanjeng Nabi itu membiarkan ashabul kahfi, ashabus sufah, para santrinya Kanjeng Nabi yang menetap di emperan masjid agar tetap mereka niku napa? Tetap konsen beribadah mencari ilmu dan tidak usah bekerja, tidak usah nandur, tidak usah jadi petani. Ya karena itu tadi. Karena sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti semua manusia harus seperti ini ya. Dawuhnya saya bukan berarti semua manusia kudu koyok ngene kabeh kudu dadi santri sing sifate golek ilmu ahli ibadah ora kerja ora iso koyo ngono kuwi, ora mlaku lipe balik koyo ngono kuwi. Pun masyaallah. Niki ben gare atimu mantep Pak. Sing mantep tenan lho. Pun kita lanjutkan. Masyaallah. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Mereka itu ikhlas terhadap Allah Ta'ala, ora krono apapun. Oleh konsen ibadah itu tidak karena apapun. Ini pembahasannya ya dawa, masalah lebar. Terus pripun Gus awake dhewe ngibadah maca waqiah engko tujuane ben dengan surat waqiah itu kita menjadi kaya. Kan sering ya. Kita baca waqiah tujuannya biar kaya. Kita baca surat apa biar kita dapat fadilahnya surat itu. Aku jawabnya gak dawa-dawa, gak usah tak sampaikan pendapatnya para ulama. Wis pokoke awakmu maca surat waqiah masih tujuannya kepingin sugih, swacon ngono ae. Engko suwe-suwe ikhlas dhewe. Jawabane. Daripada kowe males-malesan ora maca waqiah, ora maca sembarang. Paham ya? Pun niku ngoten, mereka hanya dengan ibadah mereka hanya menghendaki agar mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Pun kita lanjutkan lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu Muhammad mengikuti terhadap orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Kowe aja sampai nurut yang kita murati secara letterlek. Kamu jangan sampai nurut terhadap orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lek kowe duwe kanca kok modelan koyo ngene iki, senengane ngejak elek, senengane ngejak nang hawa nafsunya dia yang buruk, kamu jangan taat, kamu jangan ikuti. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala ta'du ainaka dise, wala ta'du ainaka. Niki. Wala ta'du ainaka nih lho tereng tak murati Pak. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan sesekali kamu melewatkan mata kamu, melewatkan pemandangan kamu, mengalihkan pemandangan kamu dari mereka
dalam keadaan kamu menghendaki perhiasan-perhiasan dunia. Nyuwun sewu badhe kula aturaken, kula sering matur. Ingin dikatakan an-nadhar ila ahli dunya summun qatil. Tahu bahasa lain, kalau saya boleh pakai bahasa saya sendiri, an-nadhar ila ahlil ma'asi yahmiluka 'alal ma'asi. Kamu lihat orang-orang yang kehidupannya gemerlap dengan duniawi, itu yang ada kamu hanya menyebabkan kamu pengen. Paham ora? Nang dalan ndeloki wong mobile Pajero, ndeloki wong mobile Rolls Royce apa ae lah sekono lah, mobil-mobil sing apik. Yang ada kamu cuma tambah pengen. Mulane teng mriki dingintikan wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu melewatkan memalingkan pandangan kamu dari mereka orang-orang yang berahli ibadah dalam keadaan kamu menginginkan perhiasan-perhiasan dunia. Perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Karena sifatnya sangat nular seperti tadi loh. Kamu kalau lihat mereka dengan kehidupannya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, yang ada kamu malah juga ikut pengen. Gak usah dilihat. Kalau di dalam kitab taklimnya ingin dikatakan fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal ilma khairul mawahib. Fa in fatakat dunya, tatkala kamu kehilangan dunia dan seisinya. Fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha, kamu juga kehilangan keindahan hidup di dunia ini. Kamu enggak merasa enak karena kamu konsen terhadap ilmu dan juga ahli ibadah. Faghammid. Ghamid itu maknanya maka pejamkan mata kamu. Napa? Maka pejamkan mata kamu. Ana wong ahli dunya aja kok malah disok. Wah, mobil Pajero aja ngono, Pak. Malah ngono kuwi. Ghamid perintahnya. Faghamid, pejamkanlah mata kamu. Faghamid fa innal ilma khairul mawahib. Yakinilah bahwa ilmu adalah sebaik-baiknya apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Paham ya? Jadi murate teng ayat niki wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu memalingkan pandangan kamu dari mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang ahli beribadah dalam keadaan kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ojo Pak, ojo pengen, wis to ojo pengen. Bahkan nyun sewu an-nadhar ila ahlil ma'asi yahmiluka 'alal ma'asi. Kamu melihat kepada orang-orang yang suka melakukan maksiat, iku nggare aku pengen maksiat pisan. Paham ora? Kalau kamu melihat terhadap orang yang suka melakukan maksiat, itu juga garakne awak dhewe pengen. Jadi pentingnya kita itu menjaga pandangan kita bukan hanya dari perkara yang sifatnya haram. Tapi orang delok nang gemerlapnya dunia itu juga tidak kalah pengen. Tidak kalah pengen. Fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha fahammid fa innal ilma khairul mawahib. Tatkala kamu kehilangan kenikmatan dunia, tatkala kamu kehilangan dunia dan seisinya, maka pejamkanlah mata kamu dan yakini bahwa ilmu adalah sebaik-baiknya pemberian Allah Ta'ala. Gak usah kepingin, wong koncoku kayak sugih, koncoku kayak gak pengen. Aku wis urip wis ngene iki wis cukup, urip koyo ngene iki wis cukup, wis enak pisan. Pun niku perintahe teng mriki akan ngoten wala ta'tu aina. Guys, eling ya. Jadi matane awak dhewe iki lho, matane iki lho Pak, dijaga Pak. Serasa kepengin ana wong kono kok duwike akeh, kono kok mobile nguapi, omahe kok mewah. Biasa ra pengen, wis takdir kuwi Pak. Itu ya. Paham ya? Niki pesannya wala ta'tu aina ka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu yang nomor 2. Terakhir, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu taat, nurut terhadap orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami, maksudnya Al-Qur'an, dan dia itu mengikuti terhadap hawa nafsunya. Kalau ada orang dia itu lalai hatinya, dia itu cuma mengikuti terhadap yang namanya hawa nafsu, maka kita diperintahkan jangan sampai kita ikut-ikutan sama orang yang modelan seperti itu.
Keranten napa dawuh Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang dari kalian semua itu beriman sampai hawa nafsunya itu menjadi bisa mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Gampangane ngomong ngeten. Imannya seseorang itu tidak akan bisa sempurna sampai yang namanya hawa nafsunya dia itu mengikuti terhadap apa yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang dibawa datang oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakno ini pentingnya. Ini pentingnya awak dhewe membahas sing jenenge masalah mengikuti hawa nafsu. Niki pun bolak-balik kula aturaken. Kowe lek kepingin dadi wong sing apik tenanan, takarannya itu hanya masalah mengikuti dunia atau tidak, mengikuti hawa nafsu atau tidak. Mulana Imam Syafi'i pernah dawuh ngeten. Ini membahas masalah wattaba'a hawahu ya, mengikuti hawa nafsunya. Imam Syafi'i ini sampai dawuh ngeten Imam Syafi'i. Idza hara amruka fi ma'nayaini walam tadri ainal khata was-shawabu. Kalau kamu bingung memilih dua hal, mana yang salah, mana yang benar, ya. Tengeriku dawuhnya Imam Syafi'i, fa khalif hawaka fa innal hawa yaquduka ila ma yu'abu. Kurang lebihnya dawuhnya beliau seperti itu. Kalau kamu itu berada di dalam dua pilihan dan kamu tidak tahu mana perkara yang benar, mana perkara yang salah, maka tipsnya cuma satu. Khalif hawaka. Kamu harus memilih sebuah pilihan yang sifatnya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu. Nah, tidak sesuai dengan hawa nafsu kamu. Karena yang namanya nafsu ini pasti akan menuntut seseorang kepada suatu hal yang tercela. Nah, pasti menuntut kepada suatu hal yang tercela. Itu yang namanya hawa nafsu. Mulane teng riku dingin-dingin teng syairan lain teng riku dingin-dingin inaratul akli maksufun bitau'il hawa wa aklu asil hawa yazdadu tanwira. Cemerlangnya akalnya seseorang itu akan semakin menjadi redup gara-gara dia terus-terusan mengikuti hawa nafsunya. Wa aklu asil hawa yazdadu tanwira. Dan akalnya orang yang mampu terus-menerus memerangi hawa nafsunya, akalnya akan semakin tambah cemerlang. Napa? Akalnya akan semakin tambah cemerlang. Ini tirakat paling gede ya niki, Pak. Yaitu mukhalafatul hawa. Menentang terhadap hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak melulu menuntut kepada kita untuk melakukan. Tapi terkadang hawa nafsu itu menuntut dan mengajak kita untuk meninggalkan. Paham ora wae? Lek dawuh Abi ku biyen lek kepingin ojo dilakoni, lek gak kepingin lakonono. Itu yang paling sulit. Gak usah tahu-tahu. Itu mbahas sing jenenge masalah wattaba hawa. Kalau ada orang mengikuti hawa nafsunya, kita jangan mengikuti. Karena yang namanya hawa nafsu itu akan menuntut seseorang, mengajak seseorang, menuntun seseorang kepada suatu hal yang tercela dan hanya membuat akal ini semakin redup. Bon, tang mriki tinggal akan ngaten wattaba hawa wa kan amruhu furuta. Terakhir gini iki. Dawuhnya Allah Ta'ala teng surat Al-Mu'minun ayat 71, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Andaikan yang namanya sebuah kebenaran ini mengikuti terhadap hawa nafsunya mereka, niscaya akan rusak bumi dan juga langit dan seisinya. Lek isine dunia iki kebenaran hanya mengikuti terhadap hawa nafsu, yang ada dunia dan seisinya akan rusak. Pun, gak usah tahu-tahu, nanti kamu bisa meneruskan sendiri dengan kenyataan yang ada di dunia ini. Yang terakhir, wa kana amruhu furuta.
Dan juga jangan mengikuti terhadap orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kita, yakni maksudnya dari Al-Qur'an, dan mengikuti terhadap hawa nafsunya dan urusannya dalam segala hal itu merupakan melewati batas. Didelok-delok model itu dalam semua urusannya itu memang dia suka melewati batas. Mulane tengah iki ngendikaken pokoknya orang yang mukmin as-salim itu tengah-tengah, tidak melewati batas tapi juga tidak terlalu minim. Tidak kebablasan tapi juga tidak terlalu minim. Pun wa kana amruhu furuta. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sehingga kita bisa menyimpulkan daripada ayat ini seperti yang ada didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, maka fabayyana ta'ala min halil ghafilin an dzikrillah at-tabi'ina li hawahum annahum muqassirina fi muhimmatihim mu'riduna amma wajaba alaihim minat tadabbur fil ayat wa tahaffud bi muhimmatid dunya wal akhirah. Kesimpulannya dari ayat ini adalah dua. Ada kalanya orang-orang yang lalai, ada kalanya orang-orang al-fuqara. Al-fuqara itu orang-orang yang fakir, yang ahli beribadah. Maka tanda-tanda orang itu al-ghafilin, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah adalah at-tabi'ina li hawahum, yang mengikuti terhadap hawa nafsunya. Pasti bisa dipastikan mereka itu muqassirin. Mereka itu sembrono tentang perihal hal-hal yang penting daripada hidupnya mereka. Dan mereka itu berpaling daripada hal-hal yang sifatnya itu menjadi kewajiban mereka baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Wis kena titenono wis. Tengeri iki ngendikaken keadaannya orang yang lalai dari Allah Ta'ala yang mengikuti hawa nafsunya pasti satu, dia itu sembrono di dalam urusan-urusan penting yang menjadi tanggungan mereka. Yang nomor dua, mereka itu lalai daripada kewajiban-kewajiban mereka yang berupa berangan-angan terhadap ayat Al-Quran dan menjaga terhadap muhimmati dunya wal akhirah. Dia nggak bisa memperhatikan urusan-urusan dunia dan urusan akhiratnya secara baik. Begitu juga sebaliknya, wal hasil annahu ta'ala wasafa ulaikal fuqara bil muwadhaba ala dzikrillah wal i'rad an dzikrillah. Begitu juga orang-orang yang al-fuqara. Al-fuqara itu orang-orang yang fakir, tapi yang dalam hal ini maksud adalah para ashabis sufah yang konsen untuk mencari ilmu dan juga beribadah. Mereka itu ciri-cirinya ya cuma dua. Mereka senantiasa terus melanggengkan untuk mengingat Allah Ta'ala dan berpaling dari selainnya Allah. Kenapa? Berpaling dari selainnya Allah. Kebalikan daripada keadaannya para ghafilin. Pun benjing sing 20 pinten niku? 29. 29 ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastahisu yuwasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.